Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 23, ayat yang pertama sampai yang ke-30. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan membaca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah. Dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Lalu Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di setiap mezbah itu. Kata Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping kurban bakaranmu. Aku sendiri hendak pergi, mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu." Ia lalu pergi ke atas sebuah bukit yang gundul. Lalu Allah menemui Bileam, dan Bileam berkata kepadanya, "Ketujuh mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah Yakub bagiku, dan datanglah sumpahilah Israel. Bagaimanakah aku menyumpahi yang tidak dikutuki Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang hidup tersendiri dan tidak mau terhitung di antara bangsa-bangsa. Siapakah yang pernah menghitung debu Yakub, dan siapa yang pernah menjumlah kumpulan debu Israel? Hendaknya aku mati seperti matinya orang jujur, hendaklah ajalku seperti ajal mereka." Lalu kata Balak kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadaku? Untuk mengutuki musuhkulah aku menjemput engkau, tapi sebaliknya engkau memberkati mereka." Tetapi ia menjawab, "Bukankah dengan saksama harus kusampaikan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Lalu Balak berkata kepadanya, "Marilah pergi bersamaku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Hanya bagiannya yang paling pinggir akan kau lihat, tapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Kutukilah mereka dari situ bagiku." Lalu Balak membawanya ke padang pengintai ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian ia berkata kepada Balak, "Berdirilah di sini, di samping kurban bakaranmu, sementara aku akan menemui Tuhan di sana." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika Bileam sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping kurban bakarannya bersama para pemuka Moab. Kata Balak kepadanya, "Apakah yang difirmankan Tuhan?" Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya putra Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Mungkinkah ia berfirman dan tidak melakukannya? Aku berbicara dan tidak menepatinya. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, aku tak dapat membalikannya. Tidak terlihat bencana pada Yakub, dan tidak kelihatan petaka di Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorai bagi dia, raja atas mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, seperti tanduk lembu hutan bagi mereka. Sebab tidak ada mantra melawan Yakub, ataupun tenung melawan Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub dan juga kepada Israel, betapa Allah telah bertindak. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum melahap bangsanya dan meminum darah kurban yang dibunuhnya." Lalu kata Balak kepada Bileam, "Jika sama sekali engkau tidak mau mengutuki mereka, jangan sekali-kali memberkatinya." Tapi jawab Bileam kepada Balak, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan." Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, "Marilah, aku akan membawamu ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bila engkau mengutuki mereka bagiku dari tempat itu." Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara.
Kata Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sedikit kita membahas kitab Bilangan pasal 23 yang akan membawa kita memahami bagaimana cara Allah bekerja melindungi umatnya begitu sempurna, dan rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh siapapun di dalam hidup orang percaya. Bileam bin Beor dalam Bilangan pasal 23 hari ini adalah seorang peramal, pelihat, atau bisa juga disebut dengan petenung yang berurusan dengan ramalan gelap. Dia merupakan anak dari Beor. Itu bisa kita lihat dalam Bilangan pasal 22 ayat 5, Bilangan pasal 24 ayat 3 dan ayat 15. Yang berasal dari Aram, dari kota Petor, dekat sungai Efrat, Mesopotamia. Dan dia bukanlah seorang nabi Tuhan. Dia merupakan seorang peramal yang terkenal pada saat itu. Dan Balak, Raja Moab, memakai jasanya dan membayarnya untuk mengutuk bangsa Israel dari berbagai tempat. Dan mari kita melangkah sedikit lebih maju untuk memahami bagaimana ritual Bileam bin Beor untuk mengutuk bangsa Israel. Alkitab mencatat bahwa Bileam melakukan ritual penyembahan pagan atau berhala yang formal untuk memanipulasi Allah agar berbalik melawan Israel. Ritual penyembahan pagan yang dilakukan oleh Bileam berakar pada tradisi magis dan teologi Mesopotamia kuno yang menekankan penggunaan angka keramat untuk memanipulasi atau menenangkan dewa. Maka dalam pasal 23 hari ini kita dapat melihat sedikit detail ritual ibadah pagan yang dilakukan Bileam, yaitu 7 mezbah dan 7 korban. Itu kita bisa lihat hari ini dalam Bilangan pasal 23 ayat 1, ayat 14, 29 sampai yang 30. 7 mezbah di bukit tinggi atau Bamot Baal merupakan sebuah praktik yang mencerminkan keinginan untuk kelengkapan atau kesempurnaan magis dalam ibadah pagan. Sedangkan korban yang dipersembahkan adalah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Ini adalah angka keramat yang umum dalam ritual Mesopotamia untuk menjamin dukungan ilahi atau membalikan kutukan. Sedangkan tujuan sihir, ramalan dan kutukan Bileam bin Beor yang pertama adalah Bileam menggunakan perjumpaan dengan Allah atau dewa di tempat-tempat tinggi untuk mencari tanda atau nubuat yang merupakan bagian dari praktik peramalan Mesopotamia. Sedangkan yang kedua, tujuan dari ramalan atau kutukan Bileam adalah mencoba mengubah kehendak Tuhan. Berbeda dengan kurban Israel yang didasarkan pada perjanjian, kurban Bileam bertujuan untuk memaksa atau membujuk ilahi agar menuruti keinginannya untuk mengutuk. Sedangkan metode Bileam yang menantikan pertemuan dengan Tuhan di tempat terpencil adalah bentuk pencarian wahyu yang sering dipraktikkan oleh para imam peramal Mesopotamia untuk mengetahui kehendak dewa dan berharap mendapatkan mantra atau kata-kata kutuk. Dan Alkitab mencatat ritual ini diulangi sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda. Yang pertama Bamot Baal, yang kedua di ladang Zofim, di puncak Pisgah, dan yang ketiga puncak Peor. Dengan harapan mendapatkan hasil yang berbeda. Namun alih-alih dapat mantra untuk mengutuk, malah sebaliknya Tuhan menguasai perkataan Bileam sehingga yang keluar hanyalah berkat bagi bangsa Israel. Bileam kemudian memberitahu Balak bahwa ia tidak dapat mengutuk apa yang telah diberkati Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara Tuhan melindungi umatnya. Yang merencanakan hal yang jahat sekalipun bisa dipakai Tuhan sebagai sarana untuk kebaikan bagi umatnya. Dan menegaskan bahwa perlindungannya bagi umatnya sempurna dan rencana Allah tidak akan pernah gagal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa penerapannya bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini? Ada 2 hal yang dapat kita pelajari di masa kini. Yang pertama, Allah berdaulat dalam setiap situasi yang mengancam hidup kita.
Dalam Bilangan pasal 23 hari ini, Raja Balak dari Moab berusaha menyewa Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Secara manusiawi, Israel berada dalam posisi terancam. Namun kisah ini menunjukkan kedaulatan Allah. Allah tidak mengutuk apa yang telah Dia berkati. Seringkali kita merasa takut dengan kutukan, rencana jahat orang, gosip, fitnah, atau ancaman hidup yang tampaknya bisa menghancurkan masa depan kita. Bilangan pasal 23 hari ini mengajarkan kita bahwa ucapan manusia atau kuasa kegelapan tidak berdaya melawan kehendak Allah. Jika Tuhan di pihak kita, kutukan, sihir orang, mantra jahat orang bisa diubahkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi hidup saya dan bagi hidup saudara juga. Yang kedua, saya dan saudara aman dalam tangan Tuhan Yesus. Teringat satu pujian yang diciptakan oleh Fanny Crosby yang berjudul Aman di Tangan Yesus. Menggambarkan hidup kita yang aman dalam perlindungan Tuhan sekalipun situasinya tidak baik-baik saja. Bilangan pasal 23 ayat 23 hari ini adalah jaminan perlindungan total. Mantra atau tenungan melambangkan segala jenis sihir, niat jahat atau rencana musuh untuk menjatuhkan kita. Tuhan berjanji bahwa usaha-usaha tersebut tidak akan berhasil. Perlindungan Tuhan menjadikan hidup saya dan saudara hari ini aman terhadap kutukan karena kita berada di bawah naungan Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang saya dan saudara hari ini alami, ingat dengan baik, jangan takut jika saya dan saudara sedang menghadapi ancaman, fitnahan, atau situasi yang tampak hampir sama dengan yang dialami oleh bangsa Israel hari ini. Ingatlah bahwa Allah sedang bekerja untuk mengubah situasi tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saya dan bagi hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji perlindungan-Mu. Saat kutukan dan niat jahat orang datang menyerang, ajar kami untuk tetap tenang karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan sumber perlindungan kami. Kami percaya bahwa apa yang telah Engkau berkati Tuhan, tidak ada yang dapat mengutukinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman hidup saya dan saudara dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.